Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Resapi atau Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan. Dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita awali perenungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, di saat ini kami hendak bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan yang disaksikan oleh kitab Kejadian pada pasal 4 ayat 6 hingga ayat 8. Demikian firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara, bacaan firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yang namanya sakit hati itu sangat berbahaya. Sakit hati dalam bacaan tadi dimiliki oleh Kain. Hanya persoalan persembahan kepada Tuhan yang lebih diindahkan itu persembahannya Habel, Kain menjadi sakit hati. Buah dari sakit hati itu adalah pembunuhan. Dan pembunuhan itu tragis dilakukan di dalam relasi hubungan keluarga dari seorang kakak terhadap adik kandungnya sendiri. Cerita Alkitab kalau itu boleh dikatakan rangkaian pembunuhan, kekerasan dan sebagainya yang ada di dalam kehidupan ini, maka pada bacaan tadi merupakan pembunuhan yang pertama. Bapak, Ibu, dan pembunuhan itu lahir dari sakit hati. Hati Kain sakit hati menjadi panas, dan Tuhan sudah mengingatkan jangan sampai itu terjadi di dalam hatinya Kain. Karena godaan dosa sudah mengintip seperti ibarat di depan pintu. Dan Tuhan berpesan agar Kain bisa menguasainya. Tetapi karena saking sakit hatinya itu, apa yang difirmankan Tuhan tidak digubris oleh Kain. Dan akibatnya Habel sang adik menjadi korban atas keganasan sakit hati. Bapak, Ibu, dan saudara, sekali lagi sakit hati itu bisa berbahaya. Bisa terjadi di lingkungan keluarga. Meskipun tidak terjadi pembunuhan, tetapi relasi yang tidak sehat di antara anggota keluarga.
keluarga-keluarga dari ikatan mana saja itu bisa terjadi. Ataupun juga bersama dengan relasi-relasi yang lain itu bisa terjadi. Karena orang hidup itu memang tidak luput dari interaksi bersama sesamanya. Karena berinteraksi dengan sesamanya itu sangat muncul potensi untuk gesekan, ketidakharmonisan, ketidakcocokan, dan seterusnya dan seterusnya. Munculnya sakit hati karena ada tindakan-tindakan dari luar dirinya sendiri. Kita berbuat baik, tetapi orang lain tidak kooperatif, tidak menganggap, tidak menghargai, tidak menanggapi perbuatan baik kita, tidak berlaku seperti yang kita harapkan. Mudah sekali dalam kondisi semacam itu kita tergoda untuk sakit hati. Dalam kisah Perjanjian Lama, sakit hati Raja Saul terhadap Daud itu dibentangkan dalam kisah yang amat panjang. Dan masih banyak contoh tentang sakit hati itu bisa membuat ketidakharmonisan dalam hidup dan berelasinya orang dengan sesamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jagai hati kita masing-masing. Karena sakit hati itu justru merugikan diri sendiri. Sakit hati itu membelenggu diri kita sendiri. Relakan saja orang lain sesama kita mau berbuat apa. Biarkan saja mereka seperti apa. Yang penting kita damai dengan hati kita sendiri. Buatlah selalu ada tenteram dalam hati kita sendiri. Karena relasi dengan orang siapapun itu sangat mudah untuk mengalami resiko gesekan dan akhirnya sakit hati. Mari kita jaga hati dan perasaan kita supaya kita tidak sakit hati. Ampuni dan maafkan mereka yang menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sejenak firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini, dan kiranya kesaksian Alkitab sebagai firman-Mu Engkau jadikan kami kaya dengan hati yang mengampuni dan tidak mudah untuk sakit hati. Terima kasih Tuhan, karena Kristus kami berdoa. Amin.